Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Pengen yang namanya belajar Islam, ya kan? Nah setelah itu dia banyak bertanya, Dewa jawab. Alhamdulillah pertanyaannya pertanyaan receh semua, bisa Dewa jawab. Nah terus setelah seperti itu Dewa doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Dia terus keluar. Tiba-tiba besoknya dia nge-DM ke Dewa. Bang Dewa kemarin sahadatin orang ya? Betul, Dewa sahadatin 2 orang, kata Dewa begitu. Dia bilang, saya juga murtadin 3 orang katanya. Berhasil memurtadkan 3 orang. Terus Dewa bilang, kalau toh benar memurtadkan 3 orang itu, Dewa minta buktinya ada atau tidak. Kita hadirkan di Komal. Nanti lihat aja di Piti katanya. Jadi di Piti orang lagi pakai hijab, lagi berdoa, akhirnya katanya dia terima Yesus buka hijab. Mau percaya atau enggak kira-kira sebagai umat muslim? Jujur aja. Sebagai umat muslim. Ya. Kita tidak akan saya percaya. Muslim seperti itu berarti dia nggak paham muslimnya. Nah sekarang ya, kalau toh memang dia itu mau belajar Islam, apa yang ditanyakan sama dia itu bukan soal hadis tentang penyerangan, bukan. Tapi mengenai soal Al-Quran dan dan hadis-hadis sahih. Sementara yang dia bawa ini jelas-jelas yang dia bawa adalah hadis-hadis doib, Bang Farhan. Dan hadis itu alhamdulillah kata Dewa, ayo Dewa tantang, Dewa jelaskan hadis ini. Kebetulan Dewa dari literasi, ya kan? Dan itu salah mempelintirkan makna. Tapi ya karena memang dasarnya ular beludak, ya memang tetap ular beludak. Sementara dia tidak bisa membuktikan, dia memurtadkan, tetapi ternyata itu hanyalah tepu-tepu. Nah, betul, Dia sakit hati, dia sakit hati karena pada saat itu Dewa bertanya mengenai soal Yesus punya tato. Kata dia itu bukan tato, itu lukisan katanya. Lukisan kata Dewa teh. Itu tato kata Dewa. Apa makna tato? Soalnya kan pada saat di Wahyu itu Yesus ditato itu kan dari Dewa asalnya, Bang Farhan. Dari Dewa, ya kan? Orang nggak ada yang tahu, tapi Dewa yang ngasih tahu. Akhirnya itu kesebar. Ternyata Yesus punya tato. Makna tato itu apa sih? Tulisan di badan, baik itu yang sifatnya kontemporer ataupun yang sifatnya itu permanen. Tulisan di badan ataupun gambar di badan. Itulah makna tato. Tetapi dia tetap bilang kalau itu adalah lukisan katanya. Nah itu. Nah terus pada saat ada yang mualaf lagi, ternyata dia bilang seperti ini. Wallahi ya, dia bilang seperti ini. Oh ternyata mualaf itu cuma minta koin doang katanya. Ini orang udah kehabisan akal nyerang. Sampai akhirnya koin pun diserang sama dia. Nah terus dia cerita lagi, kalau misalkan dia itu masuk ke Komal Dewa itu dirayu katanya. Diakui jujur, semua orang udah tahu, udah paham sifat Dewa itu bagaimana. Ya kan, udah tahu. Masa seperti itu harus digoreng? Ya terserah kata Dewa teh. Goreng aja kata Dewa teh. Dia pikir Dewa bakal demen kali sama orang kayak gitu. Ntar dulu bos, ya. Masih banyak muslimah yang mau sama Dewa. Alhamdulillah. Walaupun jelek-jelek kayak gini gitu. Jadi poinnya ya Bang Farhan ya, dia itu jelas ular beludak. Ular beludak dia itu. Menanyakan hadis, ternyata hadis itu hadis doib. Bisa Dewa bantah itu. Dewa buka room sampai Dewa undang ke dia itu 15 kali Bang Farhan. Ayo bertanya aja sepuasnya kata Dewa. Bertanya sepuasnya. Mengenai hadis ini insya Allah Dewa bisa jelaskan. Dewa siapkan literasinya, pembandingnya, ya kan? Ayo naik. Ternyata 15 kali diundang sama Dewa, dia tidak datang sama sekali. Begitu Bang Farhan. Ya. Yang lebih miris lagi, dia memurtadkan 3 orang, Dewa memualafkan 2 orang seolah-olah dia ingin menang gitu. Sementara pitinya ataupun pada saat Dewa menantang, ayo tarik ke Komal, kata Dewa teh. Dewa pengen tahu. Ternyata sampai sekarang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Itu. Begini ya. Ajaran bohong-bohong seperti ini maksudnya. Kita tidak tahu ya Bang, rekan-rekan yang ada di sini semua. Kita tidak tahu orang munafik itu seperti apa sih, kita tidak tahu.
Apakah bisa kita ketahui? Tidak bisa. Hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya sebagai umat yang berakal, sebagai umat muslim yang berakal, kita diberikan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Begini loh orang munafik itu. Apabila dia berkata, dia berbohong. Begini. Allah sudah memberitahu kepada kita tanda-tandanya. Kitalah yang muslim di situ yang harus cerdas. Di situ ya. Itu deh Dewa. Iya, iya. Oke, terima kasih Bang Dewa. Bagi saya gini sih, karena saya tidak memikirkan sampai di sana, saya memakai ini aja apa yang dikatakan oleh Rasulullah saja, bahwa kita tidak bisa mengetahui hati. Dia niat belajar Islam, dia niat belajar diskusi santai, ya saya bukakan room, dan memang ada hal yang memang kita tidak pernah paham ya, tidak pernah tahu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berhak untuk memberikan hidayah. Kalau menurut saya ya, berhak memberikan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana bagaimana ketika bencinya ya, kebenciannya orang kafir Quraisy, tetapi ketika menemukan titik kebenaran ternyata mereka bisa mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab contohnya, Umar bin Khattab, terus siapa yang satu itu yang pengen mendapat hadiah itu, yang dari yang akhirnya dia mengejar Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah, itu yang begitu benci, ingin membunuh karena mendapat hadiah, tapi akhirnya kudanya ketika mendekati Rasulullah, kudanya itu jatuh ya, kudanya nggak mau lagi melanjutkan. Surakoh, betul, Surakoh. Nah, Surakoh itu betapa bencinya terhadap Rasulullah, tapi akhirnya menemukan titik kebenaran. Berhati-hati, betul. Saya akan berhati-hati dan bukan tipikal mudah. Apalagi saya tipikal yang tidak akan pernah jatuh cinta dengan seorang wanita dari lain akidah. No, bukan karakter Farhan. Ya, bukan karakter Farhan sama sekali. Saya sebagai tempat yang katanya mau belajar, kita tidak boleh tidak melayani orang yang mau belajar Islam. Karena bagi kita dakwah itu di mana saja, ya. Untuk hati-hati jelas kita harus berhati-hati, ya. Yang itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kita juga tidak boleh berprasangka buruk. Bang Dewa sudah melihat sendiri itu adalah ini Bang Dewa, keuntungan Bang Dewa sudah melihat sendiri, tetapi saya jadikan apa yang dialami Bang Dewa adalah sebagai bentuk dari kehati-hatian. Saya ambil ibrohnya sebagai bentuk kehati-hatian saya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang mau belajar, orang tidak tahu bagaimana dia mendapat hidayah itu dari mana dan landasannya apa. Ada orang yang begitu benci kepada Islam. Contoh gini aja, peristiwa yang kita nggak sangka-sangka. Seorang ahli arsitektur ya pergi ke Mekah melihat bangunan Mekah. Ditanya sama seorang rekannya. Ketika itu di gedung tertinggi melihat ke Masjidil Haram, sedang akan melakukan sholat, ya. Sedang akan melakukan sholat. Dia ditanya gini, menurut perhitungan kamu, berapa lama kira-kira untuk merapikan barisan begitu banyak orang? Wah, ini butuh sekitar 7 hari sampai 10 hari sampai rapih gitu kan. Kata sahabatnya itu, cuman butuh tidak lebih daripada 3 menit itu semua sudah rapi. Ketawa dia, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin. Dengan teriak, kita lihat nanti, begitu azan 3 menit, yes, rapih, dan hanya masalah sepele. Padahal awalnya banyak orang ini yang mendakwahi dia, banyak orang ini yang banyak mengajarkan tentang Islam, tetapi syahadatnya cuman gara-gara peristiwa itu. Atas nama Thomas Rain itu. Thomas ya. Saya namanya nggak apa. Di beliau melihat ini, melihat saf langsung beres. Ya betul, masya Allah. Itu yang kita bilang bahwa ketika kita menemukan titik bagaimana. Makanya saya sangat terima kasih Bang Dewa bahwa itu adalah ibroh yang harus saya ambil sebagai bentuk kehati-hatian saya, ya, dalam hal Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Romi. Tetapi ketika orang ingin belajar, ya, maka kita harus memberikan apa yang ingin dipelajari. Seperti itu saja sih apa yang saya lakukan ini. Itu Bang Dewa. Silakan yang lain kalau ada yang mau ungkapkan. Amoy tadi mau belajar, tak Bang?
Iya, mau belajar Belajar Islam bohong maupun ngobrol maksudnya. santai. Belajar bohong. Barakallah Bang Kayes, terima kasih banyak ya. Udah ketahuan kok orang seperti itu. Udah Saya ada ketahuan. pengalaman pernah Dewa mau diinjili, Bang Barhan ya. Dia pikir seorang Mahadewa ini mudah kali keimanannya diruntuhkan. Mudah diruntuhkan. Ternyata sekuat badak ini. di Surabaya. Malah yang ada dibikin mainan sama dewa itu. Ya, itu yang ini. Memang kita harus hati-hati. Kita harus proses apa namanya kehati-hatian itu sangat penting. Ya, kehati-hatian itu sangat penting. Maka saya mengambil ibroh dari Bang Mahadewa ini sebagai ibroh saya untuk kehati-hatian, ya kehati-hatian. Tetapi saya juga tidak bisa untuk langsung menjudge. Karena sangat tidak adil kalau saya langsung menjudge dari pengalaman orang lain, ya. Tetapi yang saya ambil dari pengalaman Bang Mahadewa adalah kehati-hatiannya. Itu yang saya ambil, ya. Itu yang saya ambil dan saya harus melakukan. Gimana? Kepada si oknum itu yang sama Bang Dewa itu. Iya, Iya. Itu atas Bunda Okta atas nama Amoy. Atas nama Amoy. Jadi kehati-hatian, tetapi kita juga tidak saya karena saya belum ini tidak berburuk sangka juga. Karena saya pikir hidayah itu memang tidak tahu caranya dan dapatnya dari mana saja gitu ya. Bahkan banyak orang yang memfitnah Islam pada awalnya, membenci Islam begitu rupa. Tapi pada titik bagaimana Allah memberikan hidayah, maka disitulah kebenaran itu akan terpancar dari diri dia. Karena hanya Allah yang berhak memberikan hidayah. Oke, silakan siapa yang lain yang mau ini? Saya dulu ya, Pak ya. Oke, silakan. Silakan Bang. Kemarin malam pernah ingat enggak Pak Farhan berdebat sama Malikil Amalak? Betul. Yang 2 lawan 2. Nah, itu kan sayangnya sampean kayaknya nggak bahas yang kata Malikil Amalak itu beda sama Tuhannya Islam. Tuhannya Islam itu adalah di ayat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 17. Allah itu adalah Al-Masih katanya. Oh, itu saya kaget. Ternyata dia itu potong ayat ternyata. Iya, saya tahu itu. Tapi kan Pak Farhan enggak bahas itu, langsung mengcounter yang lain. Padahal harusnya dibaca itu sungguh telah kafir orang yang berkata. Harusnya diawali dari situ. Makanya buat taping-taping di bawah harus tabayun dulu lah. Ini bahaya ini sebetulnya ini. Ada awalannya loh itu. Yang telah kafir orang yang berkata Allah itu adalah Isa Al-Masih. Bukan berarti di bawah ada typing. Saya juga baca itu. Saya baca juga. Ada tadi muncul lagi kok argumen dari si Malikil Amalak itu di komalnya si Amoy tadi pagi kan jam 10-an saya debat sama Bu Uti di komalnya Amoy tadi kan. Itu muncul bahwa Isa Al-Masih adalah Allah gitu kan. Itu muncul lagi itu. Makanya itu bahaya ini. Kenapa di tengah-tengah dia ambil? Kalimat sebelumnya kan ada itu. Wah, harusnya di counter itu juga. Ya itu aja sih. Tapi memang harus ke mereka ini memang harus teliti, kita harus cari ayat dulu. Soalnya mereka ini comot ayat masalahnya. Ini yang jadi masalah. Iya. Takutnya terkena orang awam itu loh, Pak. Memang pembahas pertama kalau misalnya dia comot ayat, pokoknya harus dikupas ayat itu dari awal itu. Kita tidak boleh membahas yang lain. Takutnya orang awam Islam, orang awam ini langsung oh iya gitu. Nggak tahu dia lihat. Tapi gini ya Bang, seayatnya itu kayak mana isinya. Gini Bang Awi ya, kalau menurut saya ya ini orang yang paham tentang Islam dengan yang awam itu kan banyak yang awam Bang Awi ya. Tapi sampai sejauh ini ya kita lihat jarang sekali gitu loh orang yang murtad karena dia nggak yakin dengan Allah, itu sangat minim sekali, jarang kita temui gitu loh. Malah ini saya optimis ya ke depannya dengan banyaknya perdebatan ini, insya Allah
yang di bawah itu loh banyak yang mualaf. Insya Allah itu saya optimis itu karena seperti di brainwash kalau tiap hari mereka disuguhi dengan kebenaran-kebenaran gitu loh. Iya. Monggo Bang Awi dilanjut. Sama gini, kalau nggak salah hadis itu, mereka ini dia nggak mengotek apa mengulik Arabnya, tapi mengulik bahasa Indonesianya. Contoh kiamat, hadis itu sebetulnya sahih, cuma dibikin kayak mana ya? Ada sih ukti itu, ukti ya, siapa itu membongkar itu, katanya sebelum wudhu Rasulullah itu mempercikan ke kemaluan, kata kiamat. Padahal bukan itu. Asli kata-katanya itu di jidat, mempercikan di jidat ketika wudhu. Wah ini kan fatal ini. Yang sahih jadi yang tidak karu-karuan ini. Makanya buat muslim lain bisa jadi sahih, tapi karena kalimat Indonesia, bahasa Indonesia itu dia nguliknya, dirubahnya di situ. Ya, Seperti, setuju, saya setuju. Seperti Malik Al-Malak itu kan kayak Al-Maidah ayat 17, dia mengambil hanya enggak sampai seayat, sekata ke dua kata aja, bukan seayat dia ambil. Ini yang bahaya ini. Memang harus telusuri yang aslinya, maksud saya itu. Kita sebagai orang muslim harus pintar juga ini. Orang-orang yang di bawah juga harus pintar, jangan langsung percaya. Iya Pak. Saya kalau diskusi kayak kemarin diskusi santai di roomnya si Herdi, makanya sampai kemarin saya bela-belain buka Komal untuk membahas Herdi, dan saya kasih judul si pengecut Herdi ngekick saya di roomnya kan. Saya kalau lagi diskusi santai tanpa timer, saya akan kupas habis Mas. Saya akan ini semua akan saya bongkar semua, dan ketahuan kemarin sampai dia terpepet istilah Rasul. Jadi ketika kepepet akhirnya Billy masuk ya. Nih ini biasanya Herdi nih lewat Komal saya nih. Ayo Herdi, kalau ini klarifikasi omongan saya kalau saya salah. Si Billy masuk ke tengah-tengah debat. Dia mengatakan bahwa kalian itu kebiasaan merampok istilah-istilah Kristen, kata Rasul gitu. Dia bawa Rasul itu dari, katanya Rasul itu adalah istilah di Al-Quran yang mengambil dari milik mereka. Mereka menunjukkan bukti tentang adanya gereja 2000 ya, tahun 2000 ya, bahwa 2000 lebih katanya ada istilah Razuli pakai Z gitu. Saya bilang standar parameter dalam diskusi ketika lintas agama itu adalah kitab suci masing-masing. Maka saya bawa ayat kan, atiullah wa atiur rasul. Di situ kan ada kalimat jelas Rasul gitu kan. Banyak sekali di Al-Qur'an kata Rasul. Saya bawa salah satu contoh ayat itu, atiullah wa atiur rasul. Saya suruh membuktikan mereka. Ayo, saya bawa bukti bahwa Rasul itu ada di kitab saya, Al-Qur'anul Karim, sebagai firman Allah. Kamu tunjukkan di dalam kitab kamu, ya, di dalam kitab kamu ada kata Rasul secara bahasa Yunani, original teks kitab kamu. Nggak ada, nggak bisa jawab. Debat kepepet, akhirnya saya di-kick, ya, akhirnya di-kick dan dibilang saya kabur gitu kan. Tapi Herdi mengakui iya saya kick gitu kan. Nah, saya gini Bang Awi, kadang saya memang jujur, Herdi ini kalau diskusi kan tipikalnya kan hadis banyak banget ya. Sekali ngomong bisa 5-6 hadis dilontarkan. Belum ayat Al-Quran, belum narasi-narasinya, framing-framingnya. Jadi mungkin saya agak gagal fokus ya, fokus. Kalau saya tahu sih pasti akan saya bantah. Mungkin saya gagal fokus, dan cara diskusi Bang, cara diskusi lintas agama itu yang saya lakukan, metodologi yang saya lakukan. Contoh ketika kayak Herdi ini, saya nggak akan gubris hadisnya dulu. Saya akan ambil konteks dari hadisnya Herdi ini, saya bawa ke Al-Quran. Ketika dia yang saya bawa kan hadis, konteksnya sama, sudah ada di Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran sudah membahas ini, hukum tertinggi di dalam umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Otomatis kalau di Al-Quran sudah bertentangan dengan hadis di dalam apa yang dibawakan, bahwa bisa dipastikan hadis itu palsu, dhaif. Karena apa? Al-Quran mengingkari itu. Sedangkan Al-Quran adalah sebagai parameter daripada hadis. Bagaimana mungkin hadis Al-Quran mengikuti hadis? Yang benar adalah hadis yang mengikuti Al-Quranul Karim, kan gitu. Itu makanya membahas hadis itu lama dan akan banyak memakan waktu kalau diskusi. Makanya teknik saya kalau debat dengan Herdi dengan banyak hadis itu, saya akan cuekin 4 hadis, topik konteksnya apa akan saya cari,
saya korelasikan dengan ayat suci Al-Quran. Itu lebih praktis waktu. Yang kedua, kita harus butuh waktu untuk menyerang balik. Nggak bisa kita dalam diskusi itu kita bertahan terus. Maka saya mengaplikasikan waktu itu 30%, 70% biasanya kalau diskusi. Bisa dilihat teknik saya berdiskusi. 30% saya akan bantah dia. Kenapa? Kita bantah sebaik apapun, kita bantah sebenar apapun, mereka akan menolak. Artinya kewajiban kita adalah menjawab sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quranul Karim dan hadis, dan sesuai dengan syariat-syariat Islam, literatur-literatur Islam. 30% kita alokasikan waktu untuk menjawab. Ketika 30% ini sudah kita pakai, 70% ini kita gunakan untuk mencari data dan mengkanter balik. Nah, di situ kita harus bisa memainkan strategi kapan kita mengeluarkan data, kapan kita menahan data. Contoh seperti Hedi ketika mau ngasih sepeda, dan sampai sekarang saya tagih, kemarin dia cuma cengenges-cengenges. Tunjukkan saya di Al-Quran pada masa keberapa matahari diciptakan. Saya sudah tahu dari awal, tetapi saya nggak keluarkan. Itu namanya menahan data. Ya, menahan data. Sehingga ketika dia merasa, biasanya orang kalau yakin ada jawaban pertanyaan yang nggak bisa dijawab, biasanya lengah. Maka ketika orang seperti ini baru kita jedorkan, ketika dia ini kita jedorkan dengan data dan kita tambahin, kita komparasikan dengan Bible dia yang sangat, ayat Bible yang sangat konyol. Nah, kick di situ, skakmat di situ. Nah, saya cara diskusinya seperti itu. Jadi saya tidak mau menanggapi diskusi, ya, saya tidak mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang detail, karena percuma kita jawab sebenar apapun, itu mereka menolak. Kewajiban saya 30% waktu itu saya gunakan untuk mengkanter, untuk menjawab. Ya, menjawab berdasarkan jawaban-jawaban yang dipahami secara pemahaman umum orang Islam. Ya, saya nggak mau menjawab terlalu detail. 70% saya alokkan untuk menyerang balik. Nah, dengan begitu posisinya dia akan keteteran, dan posisi ketika bertahan di situ kesempatan kita mengambil alih kendali dalam debat. Makanya Herdi, kalau sudah saya serang begitu, dia akan muter-muter di dalam Bible-nya. Nah, gampang itu sekali ketika dia sudah muter-muter di Bible, kita bawa ayat-ayat yang kontra, ya, karena Bible itu adalah selalu kontra. Maka ketika dia membawa ayat yang satu di perjanjian baru contohnya, kita bawa di perjanjian lama yang kontra dengan perjanjian baru. Nah, di situ dia akan kehabisan waktu untuk menjawab, sehingga kita bisa menguasai kondisi dari ruang dialog itu. Itu Bang Abi, cara saya berdialog. Iya, bagus Bang, dukung. Cuma Seperti kan itu. memang betul sih si Malikil itu selalu loncat-loncat. Jadi saya tuh kalau cari itu bingung juga. Nah, jadi itu fokusnya ke pasti satu ayat. mengalami itu. Saya lihat ayat ini dia ngambil di tengah. Nah, ini saya catat betul-betul ini. Baru saya. Tapi kalau yang ayat lain dia loncat-loncat itu yang lupa ini yang mana ini. Nah, itu trik dia, Bang. Saya pelajari terus. Jadi teknik yang saya gunakan, metodologi diskusi yang saya gunakan berbeda-beda, tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya pelan, maka saya akan menjawab, saya akan dakwah kepada netizen, bukan kepada orang Kristen yang pelan ini, karena enak. Dia ketika kita memberi jawaban yang pelan, dia akan bisa memahami, karena memang niatnya berdiskusi dengan baik, dan itu sekaligus itu kita bisa memberi pelajaran kepada netizen yang masih awam. Ya, itu saya pasti akan habis-habisan mengeluarkan data. Ini loh Bang, maksudnya ini ayat Al-Quran ini seperti ini, hadisnya seperti ini, korelasinya seperti ini. Maka kita akan ada dapat dua keuntungan. Kita bisa menjawab dengan teliti atau dengan detail debater Kristen. Yang satu, netizen juga bisa menyimak. Tetapi model seperti Herdi gak bisa kita perlakukan seperti itu Bang. Gak akan bisa. Karena apa? Dia diberi jawaban sebenar apapun, dia gak akan pernah terima. Maka yang terbaik adalah saya mengatur waktu 30% buat menjawab, dia terima atau tidak terserah. 70% adalah waktu giliran saya untuk mengkanter balik dengan memberikan ayat-ayat Bible. Nah, ketika dia sudah terpancing, dia menjawab pertanyaan kita Bible, di situ keuntungan kita. Kita masuk di situ, kita kontradiktifkan ayat-ayat yang dia bawa dan kita korelasikan. Contoh ketika diskusi malah yang di sini kan, yang head to head saya di sini. Bagaimana dia sampai terpancing emosinya ketika saya katakan surga kamu ada yang melahirkan, surga kamu isinya adalah tukang minyak, dengan narasi-narasi yang provokatif. Cara seperti itu akan membuat dia hanya bertahan, dan dia lupa untuk memperpanjang hadisnya itu karena sudah kita jawab di Al-Quranul Karim. Itu teknik saya berdiskusi Bang. Iya Bang. Ya itu dia aja dari saya. Soalnya kalau sampean diskusi sama siapa, kalau saya sempat itu
ngeliat di laptop saya pasti saya simak. Misalnya Oten ini ngambil ayat di mana, pasti dia salah ngartikan itu pasti itu. Betul. Itu aja. Saya kemarin Namanya ini sempat ya. gagal paham Bang Farhan sama jenengan itu. Ya gara-gara itu kok hadisnya nggak ditanggapi. Ternyata baru tahu kalau triknya memang seperti itu. Iya. Bener, saya kemarin itu gagal paham. Kok nggak ditanggapi nih Bang Farhan, nggak ada apa ya, nggak ada defense untuk menjelaskan yang sebenarnya, malah dilompati. Ternyata baru tahu memang triknya seperti itu Bang Farhan. Ya oke-oke aja Iya. itu bisa dicontoh. Iya, jadi akan lelah Bang, akan lelah untuk menanggapi hadis dengan hadis. Contoh, dia bawa hadis Ibnu Mas'ud. Kita tanggapi nih hadis Ibnu Mas'ud. Dia akan lari ke Musnad Ahmad. Dia akan dari Musnad Ahmad, dia akan lari lagi masuk ke dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Dia dari Sahih Bukhari kita kejar, dia masuk ke Tabrani. Ibnu Katsir. Dikorelasikan dengan tafsir yang tidak ada kesesuaian dengan hadis itu. Kalau kita ikuti Bang, akan lelah Bang, kehabisan waktu kita, dan seolah-olah kita yang akan terus terserang. Maka metodologi yang saya pakai adalah saya simak hadisnya, karena hadisnya kan konteksnya sama. Dia lari kemana-mana, hadisnya konteksnya sama. Oh tentang mama, oh tentang poligami. Maka saya langsung ambil ayat suci Al-Quran, satu ayat saya terangkan, saya elaborasi, ini loh ayat Al-Qur'annya sebenarnya seperti ini. Maka secara hierarki data Bang, secara hierarki data dan dalil kita menang. Kenapa? Lebih tinggi Al-Qur'anul Karim. Maka ketika ada hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an, ini otomatis gugur. Dan ini mempersingkat waktu kita untuk memberikan sebuah jawaban. Selesai 30% kita selesai, kita ada waktu 70% untuk mengcounter balik. Dengan begitu ya, setelah mengantar balik itu, dia yang gantian bertahan. Kayak kemarin kan dia bertahan habis-habisan ketika masuk ke dalam pembahasan surga kan. Bagaimana ketika saya membuat narasi sarkasme, singa makan rumput ya, beruang makan rumput. Saya kasih tambahin, kalau kalian punya buaya ya, kalau kalian pergi ke kebun binatang, maka kalian masuk aja kandang macan. Kalau diomelin orang penjaga kandang, ya udah omelin balik. Saya mengamalkan Bible saya. Macan ini, singa ini makannya rumput, saya pasti nggak dimakan. Dia akan tersinggung, dia akan terdistract di situ. Dia akan konsentrasi untuk defense. Dia akan konsentrasi karena dia juga melive-kan. Dia akan punya tanggung jawab untuk defend di sini. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengepung dengan berbagai ayat-ayat kontradiktif di dalam Bible. Selesai di situ. Itu teknik saya. Karena kalau saya mengikuti dia, kita akan kehabisan waktu. Itu Bang. Mantap. Oke, silakan Bang Romi. Saya pamit dulu Bang ya. Turun. Silakan Bang Abi. Masya Allah. Syukran Bang Abi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Romi. Pak Yadin, Mas Farhan. Ya, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Mas Farhan kalau lagi debat, saya akui sabarnya boleh lah. Sabar. Ya. Karena sebenarnya juga sama sih Bang, sebenarnya marah juga di hati. Tetapi ingat bahwa ketika kita marah di situ kita sudah kita kalah satu langkah. Kalau dalam catur kita kalah satu langkah kalau memperlihatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tristan. Kalau saya pakai emot janda bonita. Lanjut. Jadi kalau kita memperlihatkan emosi itu akan salah setengah langkah. Jangan sampai yang namanya kemarahan kita itu bisa mengalahkan kecerdasan kita dalam berpikir. Betul. Kalau dewa pribadi sih begini Pak ya. Pada saat orang-orang seperti si Herdog, si Edis bertanya soal Islam atau bertanya soal hadis, walaupun dewa tahu, dewa tidak akan jawab. Karena benar, percuma. Tidak akan pernah dewa jawab. Mendingan dewa larikan ke Bible, walaupun tahu ya. Walaupun tahu. Betul Bang Dewa. Dan satu-satunya orang yang hampir membuat dewa murtad itu si Herdi, diakui. Hampir itu dewa mau murtad itu. Sebagai umat yang berakal itu kan, dewa itu kan krisis orangnya. Pada saat diskusi sama Herdi bilang,
saya akan mengkritik Al-Quran. Sampai dewa di situ, subhanallah, ini luar biasa ini manusia satu bisa mengkritik Al-Quran. Dewa bingung kan. Nah pada saat itu dewa sempat berdoa gitu kan. Nggak tahulah berdoa ke Tuhan yang mana gitu kan. Soalnya Al-Quran jelas bisa dikritik. Nggak taunya terjemahan yang dikritik. Sambar geledek kata dewa tuh orang. Yang dikritik terjemahannya. Dewa pikir Al-Qurannya itu kan. Al-Quran mana bisa dikritik Al-Quran. Nggak bisa Al-Quran itu dikritik. Kita membuat aja tidak bisa, tantangan Allah masih berlaku. Justru kalau ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran satu surat, ini demi Allah ya Bang Farhan ya, saya buang ini Al-Quran, gua buang ini Al-Quran, beneran, gua nggak bohong. Betul. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Ada garansi dari Allah yang mengatakan buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja, nggak usah ngeritik, buatkan satu surah. Ini soal-soal mau kritik, terjemahan yang dikritik itu. Atau dewa langsung sambar geledek nih orang kata dewa. Ini yang dinamakan ilmu janda ini, luar biasa. Lucu tuh si Herdo gitu, ya Allah ya Rabbi. Terus pada saat dewa diskusi lagi sama dia, kena prank juga dewa Bang Farhan. Dewa menyajikan apa ya, ayat surga kalau nggak salah pada saat itu. Dimarahin dewa sama dia. Kamu kalau mau diskusi sama orang Kristen harus tahu paham bahasa asli. Sebagai umat muslim, malu dewa itu. Kalau memang dewa tidak paham bahasa asli Yunani ataupun Ibrani. Udahlah dewa diem aja lah, dewa malu, dewa minta maaf ke umat muslim. Nggak taunya bisanya cuma anihu, ego emi, udah aja. Nggak bisa. Kata dewa, oh ini mah gua bantai, kata gua tuh. Gua bantai kayak gini mah. Gitu. Ego emi. Itu doang, Bang Tris ya, Bang Tristan. Cuma tahunya cuma ego emi, udah aja. Disuruh baca nggak bisa. Ya. Bang Dewa, saya itu nggak tahu tulisannya itu loh sampai hafal. Misalnya tres personae uno substantia sampai hafal itu dari Bang Umar gitu loh. Apalagi yang oten gitu loh, yang digeluti kan lucu kalau cuman istilah-istilah gitu aja gitu loh. Oh sering ngeprank itu, Ferdi dulu sama Dewa itu. Berapa kali di prank itu. Itu dia sampai gurunya dia kan sempat belajar sama Jagawana itu kan, si Herdi itu. Herdi itu dulu gak terlalu begitu. Dia ketika diajarin sama Jagawana baru dia tuh gayanya seperti itu. Jagawana itu gurunya dia itu. Si apa yang Syiah itu loh. Itu. Iya. Jadi dulu Herdi gak terlalu parah, tapi ketika sudah mendapat kita akuin ketika si Herdi ini literasi hadis-hadis palsunya ya, hadis rata-rata dari Syiahnya ini ya, yang palsu, yang memang kita sebagai muslim ini, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita akui atau tidak, kita akui ada perbedaan dari sanad, matan dan perawi dengan hadis saudara kita Syiah, ada perbedaan di sana. Karena kalau di Syiah itu tidak mementingkan perawi dan sanad, mereka mementingkan matannya. Jadi kalau Syiah itu matannya yang diuji dulu pakai logika. Maka di sini memang kita seolah-olah itu, kalau logika kan seolah-olah benar kan. Maka ini yang paling sulit adalah bagaimana ketika dia loncat-loncat. Sebenarnya kalau dia membawa fokus cuma satu atau dua hadis, mudah kita tanganin ini. Cuma dia pinter. Hadis Sunan Majah, terus Ibnu Mas'ud, terus nanti dikorelasikan dengan tafsir, dikorelasikan dengan ayat Al-Quran, nanti lari lagi ke Bukhari, terus tafsir Ibnu Katsir, dilari-larikan terus tafsir Tabrani, lagi muter. Jadi kita bingung kalau kita mengikuti gaya dia. Maka saya sekarang gitu, saya ikutin, saya ambil konteksnya, udah saya cegat di situ, saya bantah dengan Al-Quranul Karim, selesai, gantian serang balik. Alhamdulillah kemarin di sini kan agak keteteran dia, sampai dia agak emosi ketika saya kasih narasi-narasi yang memang agak sarkasme. Tapi orang seperti ini memang harus sekali-kali dikerasin, jangan dikasih ini, harus keras. Saya lawan Herdi tetap pakai jurus pertama, kita bawa janda. Gitu. Ini kalau urusan janda menjanda, kita silakan kembali Mbak Bonita, silakan Mbak Bonita. Nggak ada, dia tidur jam segini Bonita.
Nanti malam. Bonita kayaknya. siapa Bonita ini? Kok pada ini Bonita? Oh, barakallah Bunda Okta. Terima kasih banyak ya. Bunda Yayang Okta. itu Bonita Yayang. siapa nih Bonita? Yayangnya. Bukan siapa-siapa, Oh, calon. Yayangnya calon orang istri. maksudnya. Yayangnya. Calon istri Pak Bang Farhan. Cuma istri siapa nggak tahu. Istri siapa nggak tahu. Pokoknya yayangnya orang, bonita gitu. Tapi walaupun dunia ini penuh dengan wanita, cuma satu. Lona Ana. Wih, itu baru mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, bos. Saya itu ya setiap kali Bang Dewa ya live gitu ya mau Iya. mampir ke comanya gitu sungkan yang hubungi cewek Kenapa? semua. Ya, biasa, Wah, Pak. Ya mesti Orang cewek yang ganteng. hubungi wes aku. Dulu kan jadi pernah mampir main daripada- ganteng-ganteng serigala loh. Ini. Itu Bang Farhan tuh yang jadi serigala tuh. Jadi serigala itu si Farhan. Yang ganteng si Dewa. Anjir, gue serigala lagi. Oke, Dewa Tapi jalan-jalan ini dulu sih. ya. Mau nyari follower ya. Mau nyari follower. Ini Oke, sedikit siap, lagi siap. sih. Oh, iya. Baru udah Yang lain 800. tolong di follow Bang Dewa ya biar Ini biar ada 100 biar ini, cepet ada live-nya. 140-an ini di follow nih si Iya, Biar bisa live. Babang Dewa. 700. Nah, ini yang live di sini 140 lebih. 700 itu yang mengikuti kali gimana sih? Bukan yang ini, yang ada di Komal ini. Yang nonton ini loh, ya. yang nonton di Kemal saya kan 140-an nih. Oh iya, tapi ada yang udah juga. Kalau bisa 3 kali lah ya. 3 kali Ya, mudah-mudahan nggak bisa. langsung. Ya, makasih Ayo, banyak yang ya. belum follow, Kalau yang Jalan-jalan follow, dulu. follow di follow. Ya. Oke. Yang kalau Di follow follow ya. Dewa, Makasih Bang nanti Dewa. setiap Oke. Siap. pencet follow-nya dikasih nasi kotak ya, guys. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan nasi Waalaikumsalam kotak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Yang lain. Temanya apa Ada sih? abangku nih, Bang Satria nih. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Satria abangku. Waalaikumsalam.